tidak menjamin ketika seseorang itu banyak ibadah lalu kemudian dia memiliki kualitas kerohanian yang bagus, belum tentu gitu. Jadi bukan berarti ketika AA yang katakanlah di luar lingkungan pesantren kemudian saya atau Gusti berada di dalam lingkungan pesantren berarti kita lebih baik, enggak juga. Itu enggak jadi jaminan. Tapi yang penting kita ada niatan bahwa kita belajar menjadi orang yang baik gitu. Kayak sholat tuh Gus ya, ada emang beberapa ulama bilang biarpun kita masih ngelakuin maksiat, dia sholat nggak apa-apa. Maksudnya diterima nggak sih sholat itu? Kalau masih sholat iya, ntar 2 jam kemudian maksiat. Atau itu apa ya? Apa gimana tuh? Nggak masalah. Artinya begini. Ketika kita melakukan sebuah ketaatan, kemudian setelah itu kita berbuat maksiat, ya. Terus setelah itu kita sholat lagi, maksiat lagi. Itu mudah manusiawi ya. Mudah manusiawi. Artinya, memang sholat itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang baik saja, orang yang katakanlah sudah soleh gitu, sudah takwa saja. Apakah orang yang tidak soleh atau belum soleh itu tidak berhak, bahkan tidak berkewajiban untuk soleh? Sama aja. Artinya orang yang soleh sekalipun, orang yang takwa sekalipun tidak pernah merasa dirinya soleh, tidak pernah merasa dirinya taat. Justru dia merasa tetap, saya mah banyak dosa. Nah, meskipun setelah sholat dia maksiat, setelah maksiat dia sholat, setelah itu maksiat lagi, sholat lagi, maksiat lagi, sholat lagi, itu udah manusiawi. Manusiawi. Tinggal tadi niatan kita untuk menjadi orang yang baik, kemudian meminta kepada Allah Ta'ala supaya kita ini ditolong untuk menjadi orang yang baik. Nah, setelah itu ya gimana Allah Ta'ala. Artinya tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kepada siapapun manusia ketika dia memiliki keinginan yang baik meskipun dia belum baik. Karena kalau kan di kalangan orang Islam itu kan ada yang namanya waliullah gitu, ayat orang-orang yang khusus, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dia itu tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Enggak. Tapi justru dia itu merasa dirinya orang yang hina, orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat. Ya, sehingga meskipun kita melakukan ibadah dengan banyak sekalipun, jangan pernah merasa bahwa kita adalah ahli ibadah. Ya, artinya tetap kita belajar menjadi orang yang taat, belajar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Gitu. Intinya belajar aja itu. Ya, meskipun misalkan Gusti ini dia dzikir, dia sholat, puasa, rajin, puasa sunnah, puasa wajib, nggak pernah dia tinggalin. Kalau Gusti ini masih merasa, saya mah ahli ibadah, ahli surga saya mah. Karena saya bagus, misalnya Gusti rajin sholat, tapi ketika melihat kita nih nggak sholat, masih kayak masuk neraka. Suka mengklaim gitu kan ya. Itu berarti jiwanya belum baik. Karena orang yang berjiwa baik itu dia akan memandang sesamanya dengan pandangan yang memuliakan. Artinya dia itu akan merasa lebih hina daripada orang lain. Nggak pernah dia tuh merasa lebih baik dari orang lain. Makanya ada satu kisah. Ada seorang wali gitu ya, orang yang seorang wali lah, seorang kekasih Allah Ta'ala. Dia punya anak, pengen mendidik anaknya gitu. Kata bapaknya, "Hei kamu, coba saya sekarang ingin mendidik kamu supaya kamu itu benar-benar menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik gitu ya. Coba kamu keluar dari rumah, kemudian carilah orang yang lebih hina atau makhluk Allah Ta'ala yang lebih hina daripada dirimu." Dia cari-cari tuh, cari, kemudian menemukan orang gila, ya kan, yang pakaiannya kusut, nggak pernah mandi, rambutnya gimbal.
Kayak gitulah namanya orang gila gimana sih? Oh, nah kesimpulan si anak ini pertama ya. Oh ini nih kayaknya orang yang lebih hina daripada diri saya. Kenapa? Karena secara fisik dia itu kayak gitu. Sementara saya tuh lebih baik. Gitu. Cuman, oke, mau pulang karena udah dapat jawaban nih kan. Di tengah jalan mikir, kalau orang gila mah di sisi Allah Taala dia tidak akan dihisap, tidak akan ditimbang amalnya. Kenapa? Karena dia kan nggak punya akal, akalnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia di akhirat, dia akan selamat ini dari timbangan amal ini. Sementara saya belum tentu, akhirnya nggak jadi, nyari lagi. Nemu anjing gila, tadi mau orang gila, sekarang anjing gila. Ketika nemuin anjing gila, oh kayaknya ini nih, dia lebih hina daripada saya. Kenapa? Itu mah suka mengganggu orang, bikin penyakit segala macam, sementara saya mah enggak, sehat dan tidak merusak orang lain. Mau pulang lagi, di tengah jalan mikir lagi, kalau anjing mah nggak ada hisapnya. Sama dengan kesimpulan seperti itu. Kemudian beberapa objek yang dia temukan, kemudian pada akhirnya nggak nemu makhluk Allah yang lebih hina daripada dirinya. Akhirnya pulang, kemudian laporan kepada bapaknya, wahai bapak, saya sudah mencari-cari dari pagi sampai malam, nemuin orang gila, anjing gila, ini, dan ternyata saya nggak nemuin jawaban. Sehingga pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa saya inilah sebenarnya orang-orang yang paling hina di lingkungan sini atau di daerah tersebut, di desa itu. Nah setelah itu bapaknya baru bilang, nah ini yang saya pengen dari diri kamu, bahwa jangan pernah sekali-kali engkau merasa lebih mulia daripada orang lain. Ya meskipun engkau adalah orang yang ahli puasa, ahli sholat, ahli ibadah dan seterusnya. Ya karena kalau berbicara ibadah, kita sholat, ya meskipun 1000 rakaat. Emang kualitas ibadah kita seperti apa sih? Ketika kita takbir Allahu Akbar, waduh, pekerjaan saya belum selesai. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Ingat utang, ingat tagihan ini, ingat tagihan itu. Loh, ini kan sholat padahal. Dia lagi ibadah loh, lagi sholat loh. Tapi ternyata di dalam ibadah itu sendiri, ternyata di situ yang isinya adalah selain Allah Ta'ala. Atau gimana diterima, ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah sehingga dalam pandangan ulama itu yang menjadi barometer itu adalah bukan diterimanya ibadah kita, bukan, tapi kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut semaksimal mungkin dengan kualitas yang mampu kita datangkan. Jadi tidak menjamin ketika seseorang itu banyak ibadah lalu kemudian dia memiliki kualitas kerohanian yang bagus, belum tentu gitu. Ya artinya target manusia dalam melaksanakan ibadah itu bukan dia merasa soleh, tapi sebaliknya dia merasa hina di sisi Allah Ta'ala dihadapkan dengan seluruh makhluk yang ada gitu Pak. Wow, ngomong-ngomong ini ayatnya santai-santai ya. Menarik ya. Yang tadinya ngomong itu ada tadi agak melenceng sih, ada sempat disinggung sedikit ya tentang orang gila tuh. Ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan. Orang gila itu nasibnya gimana nanti? Selamat. Dia tidak ada ya katakanlah mau masuk surga gitu. Tapi kan terus orang gila itu disebabkan karena dia sendiri yang pikirannya tuh kayak negatif, kayak jadi dia yang buat dia sendiri gila. Kok bisa dia selamat gitu? Karena yang menjadi barometer adanya siksaan dan dapat surga atau mendapatkan kenikmatan itu adalah akal. Ya. Ketika seorang manusia itu memiliki akal, maka dia memiliki satu beban. Apa bebannya? Ya melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya. Nah, ketika
seseorang itu gila, baik gilanya itu dari lahir atau gilanya itu di tengah-tengah, Apa ya nih? udah selesai. Karena dia tidak memiliki sebab, di mana dengan akal ini, sebab yang berupa akal ya, di mana dengan akal ini dia bisa atau dia berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Berarti yang sebelum-sebelumnya aja kali yang di ini. Itu hak Allah Ta'ala itu. Iya sih, jadi kan Oh, awalnya kan dia berakal. iya. Dia menjadi gila karena dia sendiri yang negatif kan. Mana-mana akhirnya gila. Nah itu gimana pandangan? Ya tadi, Kan karena dia gila. meskipun demikian gitu, karena pada akhirnya dia tidak memiliki akal yang berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, gitu. Pada akhirnya kan itu. Berarti yang sebelum dia gila itu yang dihisapnya yang sebelum dia gila kali. Allah Ta'ala alam itu ada hisapnya atau enggak, cuman kayaknya enggak ini deh. Ya, ibaratnya itu adalah haknya Allah Ta'ala gitu, mau memasukkan dia ke dalam surga atau neraka ya, itu Semua juga hak Allah kan. betul. Iya. Karena kalau berbicara mengenai surga dan neraka, itu kan memang ada satu golongan yang katakanlah mereka sangat mencintai Allah Ta'ala. Mereka sudah tidak lagi memperdulikan surga dan neraka. Karena yang mereka tuju itu adalah pemilik surga dan pemilik neraka. Artinya ketika kita ambil ini ya, satu perumpamaan. Saya pengen main ke rumah Abafi. Di rumahnya itu segala macam minuman, segala macam makanan, kemudian fasilitas-fasilitas itu lengkap. Saya datang ke rumah A, tapi A-nya nggak ada. Gimana perasaannya? Beda dengan ketika di rumah A tidak ada apa-apa, tapi memang yang saya tuju adalah Abafi, gitu. Ya udah selesai gitu. Ya artinya sajian-sajian, jamuan-jamuan itu hanya penghias doang untuk menarik orang-orang untuk agar mau masuk ke dalam rumah. Itu. Begitu juga dengan surga dan neraka. Nah, kalau golongan sufi memandang bahwasanya mau saya dimasukkan ke surga, mau saya dimasukkan ke neraka, saya nggak peduli. Karena yang saya tuju itu bukan surganya, bukan nerakanya. Tapi yang saya tuju itu adalah pemilik surga dan neraka, yaitu Allah Ta'ala. Gitu. Iya, betul. Makanya kalau berbicara surga dan neraka itu ya itu hanya seperti gimana sih ketika kita itu mancing ke anak kecil supaya dia mau melakukan sesuatu gitu, kayak Rifa gitu lah, atau anak AA yang masih kecil gitu ya. Kamu jangan nakal ya, kalau nggak nakal nanti dikasih ini, gitu. Pendekatannya seperti itulah kurang lebih. Wow. Serius. Ini gimana? Asik. Maksudnya boleh nggak? Saya boleh. Apa lah? Nah, itu masih banyak. Iya. Gimana guys? Jadi balik lagi ke nasib, berarti jomblo itu termasuk nasib ya? Termasuk nasib. Berarti harus ada ikhtiar di situ. Betul. Harus ada ikhtiar dan juga harus berdoa supaya punya pendamping gitu. Kecuali kalau dia mau menjomblo seumur hidup, nah, gitu. Pilihan berarti. Pilihan. Tapi kan kadang-kadang lo mau jomblo tapi mau menjomblo ada dasarnya kayak trauma. Ya, itu gimana tuh? Bukan menjomblo ya, mau nggak menikah nih. Nah, Tapi nggak, ketika ditanya kenapa nggak mau nikah, ya nggak mau aja, nggak wajib juga. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi psikologisnya biasanya tuh ada kayak pernah dikecewain ya, kayak trauma Ya. mungkin ya. berarti kalau memang ada trauma masa lalu, berarti dia sebenarnya belum selesai dengan dirinya sendiri. Iya. Nah, tinggal dia katakanlah harus diobati
terlebih dahulu hal yang itu, traumanya itu. Nah, karena itu nggak normal loh. Tapi nggak wajib kan? Nggak wajib. Itu soal pilihan tadi itu. Ya, bukan saya ya yang tadi itu. Oh, iya. Karena memang banyak dari tokoh-tokoh ulama-ulama ya yang mereka itu menjomblo. Banyak, tapi memang ada hal yang dituju. Ya, misalkan seperti Imam Nawawi gitu ya, bukan Syekh Nawawi Banten, bukan, salah seorang ulama di daerah Arab situ, daerah Damaskus. Itu menjomblo sampai meninggal. Beliau itu nggak berkeluarga karena memang beliau lebih sibuk dalam dunia keilmuan. Nah, sehingga tidak memandang bahwa hal itu adalah hal yang wajib bagi dirinya. Nah, itu kembali lagi kepada soal pilihan. Ya. Betul. Gimana nih? Udah. Mau ditutup? Bebas sama. Mau lanjut, hayo. Mau ditutup, hayo. Nggak keasikan. Ada lagi sih, satu lagi nih. Nah, boleh. Oke, boleh. Tentang jodoh juga ya, kayak masih apa ya, kayak katanya kita kan punya istri di dunia, si A gitu. Tapi di surga bisa jadi bukan jodoh kita, katanya. Gimana tuh? Ya, kalau memang itu benar, berarti itu Ada kriteria. nggak sih itu dalil? Belum nemu, Kalau Ada yang ngomong sih, katanya jodoh kita di dunia bukan nggak sama, bisa nggak sama di surga. Ya. Itu nggak ada dalil. Meskipun ada gitu ya. Kalau Aziz sendiri belum nemu. Artinya seorang istri kan gimana ketaatan dia kepada suami. Nah, ketika si istri itu tidak taat dalam dengan taat dengan makna yang umum ya. Artinya ketaatan dalam semua hal. Kalau memang dia ini menjadi istri ketika di dunia, kemudian dia itu selalu melawan dengan segala apapun yang diperintahkan oleh suaminya misalkan ya, maka di akhirat bisa saja hal itu terjadi. Artinya ketika di surga dia tidak lagi menjadi istrinya. Kenapa? Karena ketika di dunia dia tidak mau taat menjadi sebagai seorang istri. Itu kalau memang pernyataan itu ada. Itu karena memang kalau berbicara takdir tadi ya, manusia memang ditakdirkan atau jodohnya itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Hanya saja kan kita nggak tahu apakah itu istri itu ditakdirkan sebagai istri yang terus sampai kita meninggal atau di tengah perjalanan gagal. Kan nggak tahu itu. Dan Rasulullah pun kan beberapa kali mengalami hal ini. Rasulullah menikah dengan seorang perempuan yang kemudian menemukan ada hal yang tidak Rasulullah inginkan, kemudian ditalak gitu kan ya, dipisah kan beberapa kali gitu kalau tidak salah ya. Ya, artinya ketika memang itu terjadi berarti itu bukan jodoh sampai dia meninggal. Berarti itu hanya jodoh sementara. Dan bisa jadi ketika di surga orang yang seperti itulah yang masuk dalam perkataan tadi. Kalau memang itu ada gitu. Ya bisa jadi itu adalah istri yang sementara nggak sampai kita meninggal gitulah. Yang semoga bermanfaat ya. Segala puji hanya milik Allah, segala kekurangan milik kita. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.